Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehormatan saya tumpahkan kepada kami, saya berbicara dulu. Pemilihan kepala kampung serentak di Kota Subul Salam ini adalah programnya pemerintah Pemko Subul Salam yang anggarannya disetujui oleh bapak-bapak dewan yang terhormat. Artinya program pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang dijalankan. Itu yang pertama dulu kami sampaikan. Bila program pemerintah ini tidak berjalan sesuai dengan jadwal, maka gagallah program pemerintah ini. Disinilah letak moral bapak-bapak anggota DPR. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, proses pemilihan kepala kampung di wilayah Pemko ini berjalan adem-adem saja. Terwabil khusus yang ada di Makmur Jaya. Mulai dari perekrutan P2K sampai dengan perekrutan pengumuman calon kepala kampung, perekrutan calon kepala kampung, kemudian administrasinya sudah diverifikasi. Pembentukan P2P dengan tugasnya adalah membentuk pemilih yang terdaftar di DPT. Proses itu berjalan dengan bagus, mulai dari DPS, DPTB, dan DPT. Tidak ada masalah. Sampai pada pemungutan suara juga tidak ada masalah yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan. Ini yang membuat kami bingung, sehingga kenapa ada putusan sementara proses ini berjalan dengan sesuai jadwal. Ada apa ini sekarang? Dengan gagalnya kita program Pilmukim yang juga itu program pemerintah gagal karena memang ada salah satu mukim yang tidak mengadakan pemilihan. Ditambah lagi ini, saya selaku pemerhati orang yang dijolimi dan saya selaku panitia pemilihan kampung tahu persis bagaimana proses pemilihan. Saya sudah laksanakan ini, makanya saya peduli terhadap ini. Jadi artinya bapak-bapak dewan yang terhormat, sesuai yang disampaikan rekan saya, intinya mungkin kami sama ini. Tiada lain kata selain kata batalkan SK pemilihan ulang dan lantik Nur Ais jelas pemenang di sana. Kalau kita berbicara selisih, ada daerah kita yang selisihnya hanya 6 di bawah daripada kejadian Makmur Jaya. Kenapa mereka mau menerima kekalahan? Yaitu Desa Merabatu-Batu. Jelas ini. Apakah ada hubungan emosional antara wali kota dengan calon yang kalah ini? Ini jelas. Kenapa tidak ada pemilihan ulang yang dilaksanakan 4 kepala kampung yang bermasalah? Subul Salam Utara, Subul Salam Timur, Dasan Raja, Bukit Alim. Kenapa ini tidak dilaksanakan pemilihan ulang? Mungkin ini tidak ada hubungan emosional dengan para calon. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dewan yang terhormat, harapan kami, saya jujur saya katakan, tidak ada hubungan kepentingan apapun dengan Pak Nur Ais. Sama sekali tidak ada, hanya sebagai kepedulian karena dia sudah dijolimi. Dia sudah melapor Bapak ke DPR, ke Presiden, sudah memberikan curhatannya kepada Bapak Kapolri, sudah memberikan curhatannya kepada Bapak Kajagung dan Bapak Gubernur. Ada apa ini? Curhatan ini sudah melebar ke wilayah Republik Indonesia. Apakah sempat turun Presiden ke negeri kita ini hanya karena menyelesaikan masalah? Apa fungsi bapak-bapak ada di sini sebagai pengawas? Jadi saya juga memohon kepada bapak, gunakan hak bapak sebagai anggota DPR, hentikan pemilihan ulang dan lanjutkan pelantikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat label transmigrasi itu adalah modal yang dijual oleh Pemko Pemekaran pada saat itu ke pusat. Tanpa ada transmigrasi yang ditawarkan di pusat, nonsen ini jadi kota madya. Tidak ada di Indonesia dari kecamatan menjadi kota madya. Inilah modal transmigrasi. Tapi mengapa
Kami dari Jawa yang didatangkan oleh Pak Harto pemerintah pada saat itu tahun 82. Hari ini coba-coba mengikuti kontensasi, ikut pemilihan, tapi nyatanya hari seperti ini. Maka kami terpanggil bahwa ini merasa tidak adil. Kemana kami mengadu? Tentu, jangan salahkan kami mengadu pada yang di luar, termasuk presiden dan sebagainya. Saya malu. Kota Madia ini sudah lengkap. Hanya kerikil kecil saja yang dibawa ke pusat. Malu saya, Pak. Tidak pernah saya dengar. Hanya ini saja saya meluap kemana-mana, bias kemana-mana. Mengapa? Karena ketidakpedulian kita. Dianggap itu kerikil kecil. Ingat, Pak. Orang jatuh itu bukan karena tumpukan batu. Bisa jatuh karena nginjak kerikil kecil. Ini kita anggap kerikil kecil. Jangan seperti itu, Pak. Ini kecewa. Selanjutnya, di masyarakat itu sudah terbelah. Akibat ini yang penyelesaiannya berlarut-larut. Terbelah. Yang ada saling curiga. Saling sensitif. Mudah kali terjadi pergesekan-pergesekan, percikan-percikan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka saya berharap di ruangan yang singkat ini, yang mulia ini, adalah solusi. Tinggalkan ego itu. Kita ini daerah sedang membangun. Sering saya katakan, anak kecil ini perlu sandaran. Tapi kalau kita dikotori dengan hal-hal seperti ini akan ambruk Kota Madia ini. Percayalah, saya bekas pejabat di sini, tahu betul saya. Jadi yang ada dikembangkannya ego, saya hebat, saya nggak ada yang hebat di dunia ini. Kita diciptakan Allah ini sama. Hanya membuat hebat itu kewenangan, kekuasaan. Janganlah kekuasaan itu disalahgunakan untuk menjolimi orang-orang kecil. Jangan dianggap kami itu nggak bisa apa-apa. Ya, ini saya harapkan kepada sekalian. Bapak adalah sebagian adalah dapilnya juga ada di Makmur Jaya. Maka ingat kami, kalau ada keluhan cepat turun, cepat tanggapi. Malah duluan Bu Asnidar datang dari Banda Aceh kemari. Saya kesal. Ini bentar lagi datang dari pusat, kan malu kita. Seolah-olah kita nggak mampu menyelesaikan kerikil-kerikil kecil ini. Apa gunanya kita? Ya, singkirkan dulu ego. Munculkan ego kebersamaan. Kalau si egonya yang diutamakan, dikedepankan, saya yakin cita-cita pendiri Pemko ini buyar. Ini harapan saya, Pak Pimpinan. Saya tidak perlu panjang lebar. Intinya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Sapran dan Pak Hasan, Pak Usin. Saya ingin menyampaikan secara umum bahwa kondisi pasca ini di bawah itu sudah terbelah. Akan timbul gesekan-gesekan, percikan-percikan, cemoohan-cemoohan. Kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan. Itu peluangnya ada. Itu tambah repot. Karena satu desa, ada satu keluarga, satu jamaah. Imamnya dukung ini, dusunnya dukung ini. Ini kan peluang. Kalau kita bisik-bisik, itu kan gak elok lagi, gak elok itu. Nah inilah untuk meredam hal-hal seperti ini. Apa yang diinginkan oleh Bapak pembicara terdahulu, tolong ya. Ini sebagai orang tua, tolong diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Ya, sudah arif, bijaksana lagi. Jangan bijaksana tapi nggak bijak sini. Nah ini masalahnya. Nah,
Barangkali itu Pak Pimpinan, ini kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pimpinan Komisi dan seluruh Bapak Ibu Majelis Kebaikan yang saya banggakan dan hormati. Saya di Saputra Bako, kebetulan Pak Nurais mendatangi kita meminta bantuan advokasi publik dari Yayasan Advokasi Aceh Perwakilan Subuh Salam. Hari ini kita hadir karena itu bentuk kepedulian dan ingin bersama berjuang untuk menegakkan keadilan. Ada beberapa poin yang yang kami melihat ada kejanggalan dan kesewenangan dalam surat keputusan 188-45. Pertama, sampai hari ini sesuai kami sampaikan tadi, ke DPMK juga kami tanyakan, dasar surat keputusan wali kota itu ada rekomendasi dari tim penyelesaian perselidikan sengketa hasil berkampung. Kalau dalam awal itu tim monitoring populasi. Kita mau tahu sampai hari ini orang yang dituntut, yang didakwakan bersalah tidak mendapatkan salinan itu hasil berita acara daripada perselisihan sengketa hasil berkampung, khususnya Makmur Jaya. Ini kan tentu haknya terzalimi. Dia tidak dapatkan putusan daripada keputusan dirinya sendiri yang diputuskan. Ini yang pertama. Kita menduga berat dugaan wewenang abuse of power tadi terhadap Wali Kota Subuh Salam menggunakan kewenangan kekuasaannya untuk menjalimi hak masyarakat. Kedua, dalam perwal jelas pasal 70 ayat 1, penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 hari sudah diselesaikan setelah tanda diterima hasil pilkampung oleh P2K. Ini sudah 40 hari lebih. Ini sudah wali kota sudah melanggar sebetulnya perwal yang dibuat sendiri. Regulasi yang dibuatnya sendiri sudah dilanggar oleh beliau. Ini kan ada apa? Berarti ada kucing-kucingan, ada sebuah drama yang dibangun yang hari ini memang dia sebetulnya dilema mengeluarkan surat keputusan itu dan terakhir dikeluarkan. Kita menduga seperti itu. Maka hari ini kita buka terang benderang hari ini agar Pak Nur Ais mendapatkan keadilan, agar Kampung Makmur Jaya mendapatkan keadilan, agar masyarakat Subuh Salam mendapatkan keadilan. Karena hari ini demokrasi di Kota Subuh Salam dipertaruhkan dan lembaga wakil rakyat adalah pemegang mandat menyuarakan aspirasi rakyat harus memperjuangkan apa yang disampaikan rakyat ini, keluhan rakyat ini. Demikian mungkin kami butuh kejelasan itu sehingga sama tuntutannya batalkan SK 18845 dan lantik Pak Nur Ais karena memang itu hak yang sudah beliau terima dan jangan zalimi hak Makmur Jaya dan masyarakat Kota Subuh Salam. SK apa surat keputusan? Surat keputusan 18845 dan seterusnya saya paham. Tapi intinya hari ini kita mau tahu apa dasar surat itu dikeluarkan. Ada rekomendasi. Rekomendasi itu apa isinya? Orang yang di dalam pengadilan diputuskan aja dibacakan dia amar putusan dia. Apa dasar dia bersalah diputuskan? Anda diputus tak 8 tahun. Putusan hakim. Tentu dia harus dengarkan dulu amar putusan apa dasar dia diputuskan. Hari ini Pak Nur Ais tidak tahu itu apa yang diputuskan beliau bersalah di mana. Ini ibarat analogi bola kalau saya bilang. Pak Nur Ais sudah cetak gol, tiba-tiba hakim wasit tiup anulir, golnya tidak sah. Offside-kah Pak Nur Ais atau handsball-kah dia nggak tahu. Jangan semena-mena seperti itulah. Makanya jangan salahkan rakyat hari ini menganggap ini penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Ini akibat ada indikasi adik kandungnya kalah wali kota tersebut. Wajar boleh menilai seperti itu karena memang kondisi seperti itu. Mohon Bapak wakil rakyat perjuangkan hak kami. Kami adalah Anda adalah kami. Karena kami hari ini hadir menganggap Anda adalah sebagai perwakilan kami, orang yang kami cintai dan sama-sama kami rindukan bersuara untuk Kota Subuh Salam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.